Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Oke, kami dari kelompok 5 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 4 mengenai turunan fungsi. Sebelum itu izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Syafitri dengan info 308505051. Saya Asma Zelin dengan NIM 23080508. Saya Mbak dengan NIM 2308050517. Saya dan Sanjila dengan NIM 2308050663. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Alia. Ada siapa tuh? Ih, cantik kali. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kecepatan dan laju perubahan Newton dan Leibniz. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai dari konsep turunan. Konsep turunan itu berkaitan erat dengan masalah kecepatan suatu benda yang bergerak. Fakta inilah yang membuat kalkulus menjadi alat yang penting. Pertama kan kecepatan dan laju perubahan Newton. Kecepatan Newton itu Newton menggunakan fakta itu dalam upaya untuk mengungkapkan prinsip dinamika dan memahami dari gerakan planet. Kali ini kita akan membahas mengenai dari kecepatan dengan masalah kecepatan umum, yaitu di mana objek yang dimaksud dapat dianggap sebagai sebuah titik yang bergerak sepanjang garis lurus, sehingga posisi titik tersebut ditentukan oleh sebuah koordinat tunggal. Gerakan tersebut dapat kita ketahui di mana titik bergerak pada setiap saat, yaitu jika kita mengetahui posisi S sebagai posisi waktu T. Jadi kita dapatkan persamaannya, yaitu S sama dengan ST. S ini di sini dinamakan atau apakan sebagai fungsi waktu atau T. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Itu tadi kan udah kita temukan yang pertama persamaannya itu S sama dengan FT. Jadi persamaannya itu yaitu AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Jadi ini kan tadi persamaannya AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Jadi A ini, G dan juga C itu konstanta yang berkaitan. A ini dengan kecepatan. Kalau B ini kecepatan awalnya. C inilah posisi awalnya. Nah, ini tadi fungsi kuadrat umum. Jadi kalau kita untuk mencari dari suatu kecepatan, kita menggunakan dari hitungan dari persamaan ini. Jadinya S turunan T itu menjadi 2AT tambah C. Oke, sekian dari saya mengenai konsep kecepatan dan laju perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Untuk materi yang kedua mengenai konsep batas dua beribadah yang dibatas. Turunan suatu fungsi kata lain suatu jumlah berubah dari bentuknya dengan pernyataan yang sama untuk perbedaan hasil kali hasil dan hasil banding. Ini disebut dengan komplement atau termometer. Pada sebuah fungsi fx didefinisikan semua nilai x berbeda dengan a pada sumbu x, tetapi tidak harus ada a itu sendiri. Seperti pada grafik.
sini L ini adalah limit dari fungsi fx, di mana x ini mendekati a. Atau secara umum kita dapat menuliskan limit x menuju a fx-nya sama dengan L. Pada grafik ini, di sini ada pada grafik ini di sini ada limit x menuju 0 sama dengan x per mutlak x. Yang ini dia ini karena pandangnya ke bawah menandakan jamin, ke atas dia positif, limit x menuju 0 sama dengan 1 per x aksen. Selanjutnya yang ini ada limit x menuju 0 sama dengan 1 per x kuadrat. Pada gambar yang tadi sama dengan pada gambar yang tadi itu menghasilkan 1, di mana x sama dengan positif dan x ada juga yang negatif. Itu juga tergantung pada posisinya. Kalau misalnya positif ya pasti di daerah kanan dan negatif di daerah kiri. Lalu nilai fungsi dari fx menjadi besar dalam nilai absolut saat x mendekati 0. Nilai absolut itu nilai mutlak x, di mana x lebih besar sama dengan 0 atau x lebih kecil sama dengan 0. Di sini dalam notasi ini ada limit x menuju 0, ini positif x. Limit x menuju 0 positif, di mana akan menghasilkan integral positif dan itu positif. Lalu pada di sini itu sebenarnya ada minnya tapi lupa ditambahin, maaf ya. Ada limit x menuju 0 negatif 1 per x sama dengan min sehingga, dan untuk yang ini ada limit x menuju 0 1 per x kuadrat sama dengan sehingga positif. Lalu di sini ada limit x sama dengan a, di mana jika di sini ada konstanta, maka limit x menuju a, limit x menuju a, c sama dengan c. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai limit trigonometri. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memberitahu dulu apa itu limit dan apa itu trigonometri. Limit adalah batasan suatu nilai, sedangkan trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan fungsi sudut dan penerapannya pada segitiga. Limit trigonometri erat kaitannya dengan sin, cos, dan tan. Kesana. Rumus umum limit trigonometri yaitu limit theta menuju 0 sin theta per theta, theta dalam radian. Ini dapat kita ubah menjadi negatif menjadi sin, negatif theta per negatif theta. Sin dikali negatif theta akan menghasilkan min sin theta per theta min sama dengan sin theta per theta. Kenapa minnya hilang? Karena negatif menjadi negatif menjadi positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal mengenai limit. Contoh limit x menuju 0. X menuju 0 itu berarti x kita ganti dengan 0. Jadi x dikurang 6, x diganti dengan 0 berarti 0 dikurang 6. X ditambah 2, 0 itu x itu kita ganti menjadi 0 berarti 0 ditambah 2. 0 dikurang 6 akan menghasilkan min 6. 0 ditambah 2 akan menghasilkan positif 2. Minus 6 dibagi 2 akan menghasilkan minus 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tadi. Materi selanjutnya yaitu lanjutan fungsi nilai rata-rata, teorema, dan teorema lainnya. Sebuah fungsi y sama dengan fx adalah kontinu jika menampilkan perilaku yang sama, yaitu
Jika perubahan kecil pada X menghasilkan perubahan kecil pada nilai fx yang sesuai. Seperti lim X mendekati A, fx sama dengan FA. Selanjutnya teorema nilai rata-rata. Misalkan Y sama dengan fx adalah sebuah fungsi dengan dua sifat berikut. Yang pertama, fx kontinu pada interval tertutup AB dan fx terdiferensiasi pada interval terbuka AB. Maka terdapat setidaknya satu titik C pada interval terbuka AB sehingga f aksen C itu sama dengan FA dikurang FB per B kurang A, atau setara dengan FB kurang FA sama dengan f aksen C B kurang A. Oke, mungkin sekian dari pemaparan materi yang telah kami berikan. Selanjutnya kepada teman-teman semua yang ingin menanyakan bisa melalui via WA atau untuk yang di kelas boleh. Udah kan? Woi, matiin dulu kan? Perkenalkan nama saya Dwi Setia dengan NIM 23080527. Pertanyaan saya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai tentang penerapan trigonometri seperti kayak menghitung ketinggian gedung, kemiringan jembatan atau apapun itu. Kenapa teori trigonometri sering digunakan di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Ngitung cinta diet. Oke, terima kasih sekali Dwi. Selanjutnya kepada Sarah. Astagfirullah. Amelia Putri dengan NIM 23080519. Di sini saya ingin bertanya, fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari apa saja ya? Sekian, terima kasih. Dari NIM 23080523 dari kelompok 10 pertanyaan saya 23080523. PPT-nya boleh Pertanyaan saya, apa aja sifat istimewa dalam trigonometri dan apa saja fungsi limit trigonometri? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lena Doco dengan NIM 021. Izin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana berikan contoh soal limit dengan menggunakan L'Hopital. Teorema L'Hopital. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertama akan dijawab oleh Mas Dali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Sulistya dengan NIM 021 kelompok 4. Dalam kehidupan sehari-hari kan digunakan limit fungsi trigonometri. Kenapa limit fungsi trigonometri digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena limit trigonometri digunakan dalam kalkulus dan analisis matematika untuk mencari suatu fungsi. Misalnya dalam mencari sudut turunan fungsi trigonometri, konsep limit digunakan. Bisa juga dalam bidang keuangan, limit fungsi trigonometri digunakan dalam bunga dan investasi. Misalnya mencari bunga tahunan, dan digunakan untuk mencari mendekati nilai bunga dari suatu investasi. Apakah jawabannya memuaskan? Terima kasih. Bintang 100. Kasih cek enggak sih? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya Amelia Putri NIM 019 dari kelompok 4. Apa fungsi limit trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Fungsinya yaitu limit trigonometri digunakan untuk menghitung rotasi bumi saat mengelilingi matahari maupun rotasi bulan saat mengelilingi bumi. Limit fungsi trigonometri juga dapat membantu ilmuwan fisika dalam menghitung gelombang bunyi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Diva, NIM-nya 023 dari kelompok 10. Yang pertama, apa saja sudut istimewa dari trigonometri? Nah, di sudut
Sistem trigonometri itu ada 0 derajat, 30, habis itu ada 45, ada 60, ada 120, 180, dan ada 360. Di sudutnya itu ada sin, cos, tan, sekan, dan tangen, kosekan, dan lain-lain. Yang kedua, apa saja limit fungsi dari trigonometri? Untuk limit fungsi trigonometri ada limit x menuju 0 di mana sin ax per bx sama dengan a per b. Jadi yang diambilnya itu variabelnya. Lalu ada limit x menuju 0 di mana ax per sin bx sama dengan a per b. Yang ketiga ada limit x menuju 0 di mana tan x per bx sama dengan a per b. Yang keempat ada limit x menuju 0 di mana ax per tan bx sama dengan a per b. Yang kelima ada limit x menuju 0 di mana tan x per tan bx sama dengan a per b. Yang keenam ada x menuju 0 di mana sin ax per bx sama dengan a per b. Yang ketujuh ada limit x menuju 0 di mana tan x per sin x, sin tan ax per sin bx sama dengan a per b. Terakhir ada limit x menuju 0 di mana sin ax per tan bx sama dengan a per b. Untuk nasi Wadifa, apakah sudah terjawab dari jawaban? Boleh ditulis dari papan tulis nggak? Ini maunya di belakang ditulis. Iya, yang Mah ya. Nggak tahu nomor berapa, Wak? 10, Kak. Dari fungsi limit yang saya jabarkan tadi, di sini ada limit x menuju 0 sin ax per bx. Yang di sini yang diambilnya itu ininya aja, b-nya a per b-nya aja. Begitupun seterusnya. Kecuali kalau dia misalnya kosekan, kalau nggak salah dia tuh nggak bisa langsung a per b. Jadi yang bisa tuh 8 ini, yang langsung penjumlahan dari variabel-variabel ini. Begitu Najwa, apakah sudah terjawab? Terima kasih. Maaf direpotin. Tidak. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Leo, yang mana pertanyaannya berikan contoh soal limit teorema L Hopital. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu teori aturan dari L Hopital. Itu merupakan sebuah turunan yang berguna untuk menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk takbur. Di sini saya sudah membuat contoh soalnya, yaitu limit x mendekati 2, x kuadrat tambah 3x kurang 10 per x kuadrat tambah 4x kurang 12. Jadi rumusnya itu limit x mendekati h fx per gx. Jadi di sini kita misalkan ini fx, ini itu gx. Jadi diapakannya menjawabnya menggunakan turunan, yaitu limit x mendekati a turunan dari fx per gx. Jadi kita turunkan langsung lim x mendekati 2 turunan dari x kuadrat 3x kurang 10 ini 2x ditambah 3 per x kuadrat tambah 4x 2x ditambah 4. Jadi kita masukkan aja x kan mendekati 2, jadinya x nya 2 dikali 2 ditambah 3 per 2 dikali 2 ditambah 4. Jawabannya 7 per 8. Bisa di sana? Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan kami. Untuk pertanyaan teman-teman dapat ditanyakan melalui via WhatsApp. Kami tunggu sampai jam 4 sore. Suka orang ini lah. Boleh kan? Oke, sekian dari kami. Bila ada kurang dalam pemaparan materi atau salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.